Sebelumnya untuk Ibu Dewi, sebelum saya mulai, apakah Ibu sudah siap Iya, untuk apa? Pak. Ya, ada persiapan khusus untuk mengikuti uji komprehensif ini, Bu. Ada Bapak baca sedikit, Pak. Hanya sedikit. Ya, oke. Yang penting tetap eksis, tetap semangat, jangan sampai apa, grogi, biasa aja, santai gitu loh, Bu ya. Ibu Dewi, silakan langsung aja Bu Dewi ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Ya, Di, Pak. silakan dibuka Al-Qur'annya di surat buka di surat Al-Mulk Menurut Pak juz ya. 29 Jus 9. ya. Menurut Al-Mulki tabaraka itu Pak. tabarakalladzi Mana biyadikal buku mulk sulit? biyadikal mulk. Menurut menurut Jus 29, Pak ya. Iya betul. Darat. Surat ayat berapa, Pak? Ayat pertama itu Bu. Ayat pertama. Ya. Mulai, Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahman min tafawutin farji'il basara hal tara min Ya futur. cukup Bu. Oh, Sadaqallahul azim. silakan Ibu persiapkan spidol dan kertasnya, Ya, tulis. Sudah siap Bu? Spidol kertasnya. sudah, Pak. Ya, silakan Ibu tulis Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, oke. Sudah Bu. Oh, oke. Ibu, Ibu Dewi, nanti waktu kurang lebih
5 menit Ibu memaparkan modul ajar Ibu yang akan dijadikan pedoman dalam mengajar, nanti dipresentasikan. Setelah itu Ibu akan diberikan pertanyaan dari Pak Jaya, dilanjutkan dengan saya. Jadi sebelum nanti dimulai, Ibu ketika sudah dipersilakan untuk memulai dari Pak Jaya, ya kan, Ibu eh, dibuka dan nanti di akhir sambil ditutup gitu. Kalau sudah selesai, Oh, tuh, sudah paham, Bu sudah Dewi? Pak. Ya, untuk itu saya persilakan kepada Pak Jaya bisa memberikan arahan. Silakan. Siap, terima kasih Pak Chan. Halo Ibu Dewi Sartika. Halo Pak. Iya, hari ini Ibu sedang melakukan persiapan dalam pelaksanaan ujian komprehensif. Posisi hari ini Ibu silakan nanti mempresentasikan bahan ajar Ibu. Tentunya seperti apa sih baiknya ketika Ibu akan melaksanakan sebuah proses pembelajaran di kelas. Dimulai dari sekarang, Bu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Dewi Sartika. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul ajar saya pada malam hari ini, yaitu eh, tentang tanaman obat. Boleh di Di mana di share sini, screen, Bu? Pak ya, ya lupa Pak. Iya. Enggak Pak. Iya. Hmm. Langsung aja Pak ya. Di sini modul ajar saya yaitu tentang tanaman obat untuk 1 minggu. Kompetensi intinya itu eh, masuk dengan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini mencakup komponen capaian pembelajaran. Ada 3 komponen, yaitu nilai agama dan budi pekerti. Kedua, capaian pembelajaran jati diri. Tiga, capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Di mana tujuan pembelajaran ini mencakup capaian pembelajaran, nilai agama, dan budi pekertinya merupakan elemen-elemennya, yaitu anak dapat menjelaskan perbedaan ciptaan Tuhan dan buatan manusia. Kedua, anak mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Terus anak berperilaku hidup bersih dengan bantuan. Anak dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan diri sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak membiasakan mengucap kata terima kasih, minta tolong, dan maaf. Anak dapat menyebutkan ciptaan Tuhan. Itu elemen yang termasuk nilai agama dan budi pekerti. Selanjutnya, capaian pembelajaran jati diri. Nah, di mana jati diri ini sangat penting untuk membantu anak dalam memahami siapa mereka dan bisa menghargai diri sendiri dan orang lain, yaitu termasuk elemennya anak-anak memiliki keinginan untuk menerima kegagalan dan kesalahan untuk mencoba lagi. Terus anak mendemonstrasikan strategi sederhana menggunakan alat dan bahan di sekitar pada beragam. Anak menunjukkan rasa bangga atas karya atau usahanya. Anak dapat mengikuti dan menyepakati aturan bersama dalam konteks bermain bersama teman. Anak mengeksplorasikan alat dan bahan di sekitar untuk mengembangkan fungsi motorik halus dan taktil. Anak dapat menginisiasi permainan, meminta terlibat dalam permainan, dan mengajak teman bermain bersama. Itu elemen yang capaian pembelajaran jati diri. Selanjutnya, capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, yaitu elemen-elemennya adalah anak menggunakan beberapa teknologi untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan.
Anak mengungkapkan pikiran dan perasaannya menggunakan lebih dari satu jenis media seni dan atau teknik. Anak bercakap-cakap secara bergantian dalam kelompok sosial dengan suara, sikap, gesture, dan ekspresi yang dapat diterima lingkungan. Anak dapat menceritakan kembali cerita yang dibacakan secara urut menggunakan bantuan ilustrasi. Anak membuat hasil karya secara berkelompok. Anak melakukan pengukuran dan menggunakan satuan tidak baku untuk membandingkan atribut benda yang ada di dalam kelas. Tujuannya, tujuan pembelajaran itu komponen inti yang kedua, pemahaman bermakna. Di mana pemahaman bermakna ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis tanaman obat, terus untuk mengetahui manfaat tanaman obat. Lanjut ketiga, pertanyaan pemantik. Tahukah kamu apa itu tanaman obat? Pernahkah kamu melihat tanaman obat? Bisakah kamu menyebutkan apa saja tanaman obat yang kamu ketahui? Apa manfaat tanaman obat tersebut? Itu. Nah, rencana pembelajaran harian itu saya ambil dalam satu hari, topiknya tanaman di sekitarku, subtopiknya tanaman obat. Tujuan kegiatannya, anak mampu menghafal surah-surah pendek, anak mampu bermain menggunakan alat dan bahan dalam kelas, anak mengungkapkan perasaannya melalui melukis. Nah, alat dan bahannya dalam satu hari itu bisa menggunakan video dan alat bahan-bahan lain, kunyit, asam, gula merah, piring angka, kunyit, deterjen, jeruk nipis, kapas, cotton bud, kertas gambar kunyit, kertas origami. Nah, di sini pembiasaan paginya ada SOP, penyambutan, salam, penyimpanan tas di tempatnya, berbaris di halaman, terus senam tanaman obat. Lanjut, masuk kelas, masuk kegiatan pembuka, berdoa bersama, hafal surat sesuai target hafalan, bernyanyi dan tepuk-tepuk. Nah, masuk kegiatan inti, guru membahas tentang topik manfaat tanaman obat tersebut, bisa menggunakan video, YouTube, atau bercerita langsung dari guru, dan tanya jawab sederhana. Kegiatan selanjutnya mencicipi jamu kunyit asam, terus mewarnai gambar kunyit dan mengisi pola huruf K menggunakan warna kunyit. Pojok literasinya mengenal konsep bilangan dengan menghitung kunyit, menggambar bebas dengan bahan alam, kunyit, deterjen, dan jeruk nipis. Lanjut, kegiatan inti istirahat, antri cuci tangan, masuk kelas dengan tertib, berdoa, dan makan bersama. Lanjut kegiatan penutup. Nah, sedangkan kegiatan penutup ini memberikan apresiasi kepada anak berupa jempol dan menyebutkan anak-anak itu sangat hebat pada hari itu. Terus menginformasikan kegiatan untuk esok hari untuk membangkitkan motivasi dan semangat anak agar besok lebih semangat ke sekolah. Melakukan kegiatan berdoa keluar kelas atau keluar rumah dan doa naik kendaraan. Guru memberi salam dan anak menjawab salam. Persiapan pulang. Antri keluar kelas. Nah, sedangkan asesmen penilaiannya saya ambil di sini Pak dengan metode checklist dan hasil karya. Nah, itu tadi persentase judul modul saya pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dewi Sartika, terima kasih atas presentasi rencana pembelajarannya. Pada saat ini kami akan mencoba hanya untuk mengklarifikasi dan mencoba memberikan tanggapan dari rencana yang Ibu sudah persiapkan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin tahu terlebih dahulu, Ibu ngajar di TK atau di SD, Bu? Di TK, Pak. Oh, di TK. Iya, Pak. Tentunya ketika Ibu mengajar di TK dengan segala keunikan yang dimiliki siswa di TK. Iya, Pak. Tentunya dengan keberagaman kompetensi atau kemampuan siswa itu antar satu dengan yang lainnya.
Iya, Pak. pasti sangat beragam sekali. Iya, betul, Pak. Kemudian hal yang terpenting sepertinya dibutuhkan kesabaran yang besar untuk mengajar di tingkat taman kanak-kanak. Nah, hanya untuk mencoba mempertanyakan saja Bu terkait tentang bagaimana Ibu mengidentifikasi dan mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira seperti apa, Bu? Karena masing-masing siswa TK punya kemampuan yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda. Seperti apa Ibu mengidentifikasi dan mengakomodasi berbagai macam gaya belajar tersebut? Silakan, Bu, berikan Iya, tanggap. iya, Pak. Kalau di TK kan, Pak, Hmm. gurunya harus kreatif, terus Iya, harus semangat, harus ceria. Nah, misalnya di dalam kelas itu, anak-anak TK bermacam-macam karakter ya, Pak. Ada iya, anaknya sangat pendiam, ada anaknya yang sedih, ada anak yang gembira, ada anaknya yang hiperaktif, Pak, gitu. Nah, tapi kebanyakan anak itu bisa mengikuti kata gurunya, dan sebagian ada anak yang tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, di dalam saya menyikapi anak yang tidak bisa konsentrasi dalam belajar, nah saya akan mendekati anak tersebut, saya ini saya dekatin, saya kasih mainan dulu uh, supaya dia bisa menenangkan dirinya, supaya bisa berkonsentrasi lagi dalam belajar di kelas. Nah, itu Pak. iya. Terima kasih, Bu. Dalam keberagaman tadi, tentunya ketika Ibu dihadapkan dengan masing-masing peserta didik, yang satu di antaranya mungkin ada yang hiperaktif, dan ketika hiperaktif tentunya bisa mengganggu dengan kondisi siswa-siswi lainnya. Dan terkadang motivasi antara satu peserta yang satu dengan yang lainnya suka berbeda tuh. Ada yang punya keceriaan, kata Ibu tadi, ada Ya, yang punya kecenderungan murung, ada yang mungkin dengan segala kondisinya, sehingga anak-anak, ya namanya anak-anak, dia pengen belajar seperti yang dia mau. Nah, pertanyaan saya tuh, Bu, jelaskan pendekatan yang Ibu gunakan untuk memotivasi siswa yang menunjukkan minat yang rendah, mungkin, Bu. Minat yang rendah eh, terhadap mata pelajaran atau materi yang sedang Ibu sampaikan. Ada kalanya siswa tuh yang penuh semangat, itu bukan persoalan. Tapi ternyata ketika ada yang minatnya rendah, sementara apa yang harus Ibu lakukan untuk memotivasi hal tersebut, Bu? iya Pak. Kalau misalnya kalau anak berminatnya rendah, kalau kita eh, belajar ngajarnya dengan cara ceramah terus Pak, maka anak itu bosan Pak ya. Terus saya bisa mengambil ide untuk membuka laptop dari YouTube, terus kita lihatkan gambar-gambar misalnya kunyit tadi Pak. Nah, gimana cara proses menanam kunyit, gimana cara membuat ramuan jamu dari kunyit tersebut Pak. Nah, terus sehingga anak itu kalau melihat video dari YouTube, maka gambarnya bermacam-macam yang unik. Nah, jadi anak itu bermotivasi untuk berkonsentrasi lagi, Pak, bersemangat lagi dalam belajarnya, Pak. Iya, Ibu Dewi Sartika, kondisi di lapangan pastinya Ibu lah yang tahu terhadap peserta didik yang Ibu hadapi. Saran dan harapan kami tentunya setelah Ibu menjalankan proses di PPG, tentunya ke depan Ibu jadi
guru yang lebih profesional lagi dan lebih proporsional lagi untuk terus semangat dan membangun semangat belajar anak-anak. Ya, Mudah-mudahan ke depan Ibu jauh lebih baik lagi. Terima hmm. kasih Bu Dewi Sartika. Ya Pak, Lanjut terima kasih Pak. Pak Chan. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak, terima kasih pada Pak Jaya yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan kepada Ibu Dewi Sartika. Ibu Dewi Sartika, tadi saya sudah menyimak presentasi Ibu awal hingga akhir. Ini memang luar biasa. Ibu ngajar di TK, butuh yang namanya eh, apa, kekuatan yang luar biasa, butuh yang namanya ilmu yang tidak bisa dimiliki oleh guru-guru yang lain. Karena awal pendidikan di formal ini sudah masuk di TK. Kalau misalnya di TK ini sudah salah menyampaikan, maka seterusnya pun akan menjadi Salam. salah di situ. Hmm. Eh, Ibu tadi menyampaikan dalam pembelajaran itu eh, harus sampai kepada siswa, kan itu. Kira-kira eh, tolong Ibu jelaskan tentang materi yang Ibu sampaikan dengan singkat saja. Itu dulu. Oh, Ya, materi yang kepada tadi Pak ya, masalah kunyit ya tadi. disampaikan di hadapan siswa. Siapa? Iya. Singkat. Sampai salam Pak ya. Ya. Selamat pagi anak pinter. Pagi, selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Nah, pada hari ini anak bunda pada semangat semua sekolahnya. Iya, semangat. Alhamdulillah. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 ding 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 dung 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 dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Nah, sudah semangat semua anak bunda? Iya, sudah alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu yuk. Tangannya ditampung. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Iya, silakan saya. Apika baca doanya mimpin yang teman-teman lainnya diikutin ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, siapa tahu hari ini hari apa? Iya, hari ini hari Senin. Tanggalnya kemarin tanggal 9. Nah, berarti sudah 9, 10. Iya, pintar anak bunda. Bulannya bulan September tahunnya 2024. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang tanaman di sekitarku. Subtopiknya tanaman obat yaitu kunyit. Nah, di mana kunyit ini sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu manfaatnya untuk apa? Untuk kesehatan, bisa untuk dijadikan obat herbal. Misalnya kalau ada gatal-gatal, kita bisa mengobati dengan kunyit menjadi reda penyakit gatal-gatalnya. Terus bisa dijadikan masakan. Nah, bisa jadi masakan, masak gulai ayam, masak tempoyak. Siapa yang pernah melihat ibunya yang masak di rumah pakai kunyit? Iya, pernah nggak lihat lihat ibunya masak pakai kunyit? Iya, pernah ya. Oh, pinter. Nah, sekarang kunyit itu ada dua macam jenisnya. Pertama, ada kunyit berwarna oranye dan ada kunyit berwarna putih. Nah, di mana kunyit berwarna putih ini bisa nggak dijadikan bahan masakan? Iya, ya, kalau kunyit putih itu tidak bisa dijadikan bahan masakan karena kalau kita masuki ke masakan, maka masakan kita jadi pahit. Nah, Ya, nanti ditanya lagi sama mamanya di rumah ya.
Nah, kalau kunyit berwarna oranye, nah ini bisa untuk dijadikan masakan. Nah, maka kalau kita masukin kunyit oranye ke masakan, jadi masakannya jadi enak. Nah, jadi Ya. lezat. Mm, betul. Nah, Ya, Ibu tadi sudah menyampaikan materi kepada siswa, pada anak didik di TK. Ketika Ibu menyampaikan materi itu, apakah menggunakan metode ceramah atau pakai metode apa kira-kira? ya, saya pakai metode ceramah, Pak, bercakap-cakap sama anak dan bertanya-tanya jawab. Mhm. Terus juga menggunakan metode eh, video visual gitu. Nah, lewat HP atau laptop. Oke, betul. Berarti Mm-mm. eh, perlu ya anak itu harus menggunakan eh, video visual. Artinya posisi anak TK bisa digunakan dengan pendekatan model TPATK itu. Kira-kira bisa Ibu ya? Iya, bisa, Pak. Bisa. Itu caranya bagaimana? Kalau seandainya anak itu kok Ibu menggunakan video itu menggunakan HP. Apakah anak-anak suruh bawa HP semuanya atau seperti apa? Tidak, Pak. Eh, Cuman saya sendiri sebagai guru yang bawa HP, buka di YouTube, lalu pakai ada ininya, Pak, tongsis gitu, Pak. Oh gitu. Nah, jadi maka anak-anak itu sangat ceria mau melihat video tersebut. Nah, Mhm. dia tertib, Pak. Dia mengikuti kata gurunya. Ya. Terus selanjutnya, Ibu ini eh, pertanyaan yang terakhir Ibu. Ibu sebagai guru agama, tentunya anak-anak TK ini pasti banyak yang belum bisa membaca tulis Al-Quran. Iya. Ya, kira-kira kendalanya bagaimana ketika untuk menyampaikan kepada anak supaya anak itu bisa nangkap dalam baca tulis Al-Quran. Ya, gini Pak. Pertama, saya eh, lagi-lagi menggunakan HP Pak, mendengarkan suara di bacaan ayat-ayat pendek di HP. Nah, sesudah membaca ayat pendek di HP itu, eh, tapi melalui gambar Pak ya, seperti kartun Hana Hana. Ya, ya, ada. Ya, betul. Nah, jadi anak tuh bisa mengikuti Pak. Nah, sesudah itu sudah mengikuti itu, terus saya eh, melakukan baca ayat pendek tersebut bersama-sama anak. Maka anak itu sangat eh, antusias, sangat semangat dalam membaca ayat-ayat pendek tersebut, Pak. Kalau baca metode ikroknya pernah enggak itu? Ya, kalau metode ikronya di sekolah kami, Pak, punya ikro masing-masing. Mhm. Terus anak itu pertama gurunya itu menjelaskan, memberitahu kepada anak itu ini huruf apa, ini huruf A sampai huruf A terakhir, Pak. Jadi anak itu dikasih buku Iqra satu persatu, terus maju ke depan satu persatu, Pak, untuk mengaji Iqra tadi. Ya, terima kasih Bu. Karena ini ya untuk anak TK ini kan butuh yang utama. Yang utama di saat untuk membaca Al-Quran kan mungkin bisa menggunakan metode Iqra dan sebagainya kan itu. Kalau nggak di awal dari situ, anak nanti tidak bisa membaca Al-Quran kalau dari awal ini sudah tidak dipelajari huruf-huruf hijaiyah. Kalau langsung menghafalkan, takutnya besar dia belum bisa baca Al-Quran, hanya menghafalkan saja. Kan situ. Jadi Iya, paling tidak peran penting untuk guru TK ini di saat masuk, paling tidak anak ini diajak untuk membaca eh, Iqra satu persatu, karena kebutuhan mengaji tidak hanya di saat malam, kalau perlu kita sebagai guru pun juga harus mendidik anak ini untuk bisa baca tulis Al-Quran itu Bu ya. Nah, iya, Pak. ya. Ini dari saya, mudah-mudahan eh,
apa yang disampaikan Ibu tadi, mulai dari awal hingga akhir, ini mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah Ibu dan bisa anak yang menjadi anak didik Ibu nanti bisa menjadi anak yang cerdas, menjadi generasi penerus yang generasi yang emas. Gitu ya, Ibu ya. Iya. Ya, itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Jaya. Iya, terima kasih Pak Pacan. Bu Dewi Sartika, sepertinya pertanyaan dari kami berdua sudah dijawab dengan Ibu sebagai konfirmasi aja, Bu. Seperti apa tindak lanjut Ibu melakukan pembelajaran di sekolah. Hanya ada satu catatan kecil sebelum saya menutup. Untuk tingkat TK, Taman Kanak-Kanak, punya kecenderungan dalam konteks pengembangan psikologinya itu pastinya bermain sambil belajar, Bu. Bukan tekanannya pada pembelajaran, tapi tetap mereka bermain sambil belajar karena prioritasnya dia bersosialisasi bersama teman, sejawatnya, dan akhirnya mereka saling mendapatkan pengetahuan baru. Terima kasih Bu Dewi Sartika. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya Akhirul kalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.